Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Rahmawati dari jurusan D4 Desain Mode tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 15214230057. Berikut adalah tugas video peragaan busana saya yang kali ini bertemakan dengan The Swinging Sixties atau busana di tahun 1960-an. Busana di awal tahun-tahun 1960-an dari 1960 hingga 1964 masih terlihat ada sedikit sisa perkembangan dari era 1950-an. Bedanya di 1960 sampai 1964 busananya sudah terlihat lebih terbuka dan menampakkan lebih banyak kulit dibandingkan dengan 1950-an. Nah, di tahun 1965 hingga 1969 busananya sudah lebih disederhanakan lagi dan warnanya pun lebih kontras dalam kombinasinya sehingga dapat mengesankan kalau mereka pun dapat bekerja namun masih mengekspresikan diri mereka dalam busana yang dipakai, terutama oleh para wanita. Di busana pria sendiri, dapat dilihat di analisis busana di tahun 1960-an ini bisa disimpulkan kalau di tahun 1960 sampai 1965, busana yang dipakai masih terkesan sangat tradisional atau sederhana saja untuk dipakai bekerja. Namun jika kita melihat di tahun 1966 sampai 1969, busana yang dipakai para pria sudah lebih ekspresif dalam penggunaan warnanya. Lalu saya bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi? Karena di tengah pertengahan tahun 1960-an, banyak muncul para selebriti musik dari genre pop yang menyebar luasnya istilah popular culture dalam berekspresi di busana yang dipakai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di tahun 1960-an terdapat perubahan besar dalam pergantian busana. Maka dari itu, kita menyebutnya dengan swinging 60s yang terinspirasi oleh pop culture-nya. Hal yang paling saya sukai dari era busana ini adalah jujurly semuanya. Dari mulai busananya yang memberikan estetika psychedelic, warna makeup yang ekspresif, hingga style rambutnya yang bervolume besar. Oleh karena itu, mari kita lihat tugas video peragaan busana saya. Enjoy for watching! Para musisi bertalenta mulai menunjukkan dan mengekspresikan karakteristik diri unik mereka dalam berbusana dan tentunya dalam bermusik seperti girl group The Ronettes, Martha and the Vandellas, musisi ikonik seperti Led Zeppelin, The Rolling Stones, Cher, Elvis Presley, Ike and Tina Turner, dan yang paling legendaris, The Beatles. Adanya perubahan besar dalam berekspresi di dunia musik ini menginspirasi orang-orang di tahun 1960-an untuk mengekspresikan diri mereka juga, memakai pakaian yang mencolok, ngejreng dan kontras, sehingga estetika busana psychedelic, funky, dan hippie style merajalela era ini. I treat it like it wasn't there, but a B or an F or an M will appear, and then I say bow and a B, then I say the name, a banana, fana, and a folk. Saya pribadi lebih menyukai gaya berbusana dengan estetika funky-nya di era 1960-an, sehingga busana yang saya pakai warnanya mencolok dan terlihat fun untuk digunakan. Motif bulat-bulat yang mirip seperti polkadot yang terkenal juga di era 1960-an saya implementasikan di sini. Menggunakan heels berwarna merah, kalung mutiara, makeup yang mencolok, dan hijab yang saya implementasikan seperti rambut yang mengembang. Dari banyaknya kultur-kultur yang merajalela seperti psychedelic, funky, dan hippie style yang tadi saya jelaskan ini, lahirlah istilah multiculturalism di era 1960-an. Kalau kita sudah bicara dengan analisis pakaiannya, mari kita melihat ke sisi riasan wajahnya yang juga masih termasuk ke dalam lingkup busananya. Makeup yang dipakai para wanita di era 1960-an sudah lebih ekspresif daripada di tahun 1950-an. Eyeshadow dengan warna-warna pastel dan bahkan terang, graphic eyeliner yang biasa sering dipakai di bagian eyelid, cut crease concealer yang sangat populer dimulai di era ini. Bulu mata palsu yang besar dipakai di bagian atas dan bawah mata, warna bibir pink kepucatan, warna belas pipi yang natural, dan alis yang tajam juga. Makeup look ini bisa disimpulkan dengan istilah dolly makeup yang menonjolkan di riasan mata yang memberikan kesan doe eyes atau membesar. Riasan wajah ini dan tampilan busananya dari 1960 secara umum sangat populer hingga sampai detik ini. Tepatnya di era pandemi COVID-19 lalu, tahun 2021 sampai 2022. Para musisi internasional mulai mengenakan riasan wajah seperti ini, dari mulai Ariana Grande di musik video 3435, Lana Del Rey, keseluruhan era album Cry Baby oleh Melanie Martinez, Marina Diamandis di Electra Heart, dan hampir seluruh generasi culture di TikTok yang terinspirasi untuk mengaplikasikan jenis makeup 1960-an ini. Jenis makeup ikonik ini juga bisa disebut dengan istilah CG makeup. And that's all from me. Sekian dari saya. Thank you for watching.